Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa semua. Kita bertemu lagi di praktikum isolasi dan analisis tumbuhan obat bersama saya Fitri Kurniasari ya, yang sudah pernah berketemu dengan saya mungkin di perkuliahan farmakognosi, fitokimia ataupun di praktikum bahan alam lainnya. Saya salah satu dosen dari tim bahan alam ya, yang mengajar bahan alam. Nah, bagi yang belum pernah bertemu atau belum pernah saya ajar ya, seperti ini ya saya ya. Kalau bertemu kita bertemu tidak sengaja, kita bisa bertegur sapa gitu ya. Oke, kita mulai saja hari ini praktikum isolasi dan analisis tumbuhan obat. Kita akan mulai secara daring terlebih dahulu 16 kali pertemuan. Harapannya Desember kita sudah selesai, untuk kemudian Januari dan Februari semoga pandemi ini segera berakhir ya, paling tidak berkurang, supaya nanti kita bisa bertemu Januari Februari sekitar 2 bulan di praktikum di laboratorium Universitas Setiabudi Laboratorium 9 gitu ya. Oke. Kemudian hari ini kita mau ngapain? Ya, kita akan membahas dulu terkait isolasi dan identifikasi flavonoid. Nanti kita akan kontrak perkuliahan dulu, kemudian hal-hal yang akan kita sampaikan di 16 kali pertemuan itu apa, kemudian masuk ke materi flavonoid, praktikum flavonoid terkait cara maserasi flavonoid itu sendiri untuk mendapatkan senyawa rutin, karena senyawa utama dari daun ketela pohon yang kita gunakan atau Manihot utilissima ini adalah rutin ya. Nanti kita akan hidrolisis menjadi quercetin, menjadi glikon dan juga glikonnya. Nah, di sini kenapa dia flavonoid ya? Di sini kalian bisa melihat di sini ada struktur flavonoid yang khas sekali, sudah kita bahas di fitokimia ya. Fitokimia sudah ketemu. Tolong diingat lagi materi-materi sebelumnya. Fitokimia di sini ada C6, C3 dan juga C6. Di sini ada gugus gulanya. Nah, di sini nanti glikosida flavonoid akan kita hidrolisis menjadi glikon dan juga glikonnya. Sampel yang kita gunakan adalah daun ketela pohon. Ada yang belum tahu daun ketela pohon? Ini ya, seperti ini daun ketela pohon. Kontrak perkuliahan terlebih dahulu, kita akan membahas kontrak perkuliahan terkait praktikum IATO. Di sini saya mengampu kelompok D dan juga kelompok C. Ada beberapa mahasiswa yang masuk ke kelompok saya, ada juga yang pindah ke kelompok. Nanti tolong mahasiswa yang bukan kelompok D yang sebenarnya dan kelompok C yang sebenarnya silahkan ini ya, silahkan absen di Google Classroom semuanya saja, tapi yang pindah silahkan dikasih keterangan bahwa ini mahasiswa pindahan. Karena apa? Karena nanti terkait pengolahan nilai di edu itu. Kemudian ini ya, kontrak perkuliahan peraturan yang pertama, Anda mahasiswa wajib mengikuti semua pertemuan praktikum 100% kehadiran. Jadi kalau Anda tidak ikut satu kali saja, atau di situ saya mengecek kehadiran Anda, ada satu kali Anda tidak ikut praktikum, berarti otomatis Anda tidak saya izinkan untuk mengikuti ujian. Dan untuk pertemuan perkuliahan praktikum secara daring ini, kita ada yang namanya UTS dan UAS. Kalau kemarin kita luring di laboratorium langsung, itu hanya ada ujian akhir saja. Tapi di sini ada UTS dan UAS begitu. Kemudian apabila kehadiran mahasiswa ini ya, tadi sudah tidak boleh mengikuti ujian, kecuali apa? Ada pengecualian kalau Anda sakit dan ternyata dirawat di rumah sakit. Itu boleh tidak ikut praktikum walaupun secara daring. Tapi syaratnya apa? Silahkan surat sakit Anda di screenshotkan kepada pengampu, surat bukti bahwa Anda menginap di rumah sakit. Kemudian ada keluarga inti yang meninggal, itu misalnya ada keluarga inti yang meninggal, kita tidak berharap seperti itu silakan dibuktikan dengan surat elayu yang Anda kirimkan kepada, bisa via WA gitu ya, by WA kepada pengampu. Kemudian misalnya ada surat tugas atau dispensasi dari universitas atau fakultas farmasi sendiri ataupun dari prodi. Nah, misalnya apa, kegiatan KKN dan lain sebagainya, bisa dibuktikan dengan surat tugas juga. Kemudian nanti kalau ada luring nanti
Kalau 1 SKS waktunya 1 jam ya. Bagi praktikan yang akan meninggalkan praktikum harus seizin dosen pengampu. Nah, ini kalau nanti kita harapan kita semua kita akan bertemu di luring supaya kita update ya. Sudah lama tidak praktikum secara luring. Materi praktikum harapannya setelah Anda semua mengikuti praktikum IATO, harapannya Anda semua mampu melakukan isolasi dan analisis senyawa tanaman. Nah, Anda sudah belajar di praktikum fitokimia terkait metode-metode maserasi senyawa gitu ya. Ada maserasi panas, ada metode panas, ada metode dingin. Kemudian ada sokletasi, kemudian ada reflux, kemudian ada perkolasi, kemudian ada digesti, infudasi dan lain sebagainya. Tolong diingat kembali bagaimana pemilihan metode maserasi, alasannya seperti apa, bagaimana hubungannya dengan senyawa yang ingin ditarik, bagaimana prinsip kerja, prinsip dari penarikan dari masing-masing metode tersebut. Silahkan direview kembali. Karena apa? Karena nanti dalam melakukan isolasi kita akan menggunakan metode-metode ekstraksi itu kembali. Misalnya di sini senyawa glikosida flavonoid dengan sampel tadi Manihot utilissima tadi ya. Kita akan menggunakan metode maserasi yaitu infudasi. Nanti kita jelaskan kenapa metodenya infudasi. Kemudian senyawa alkaloid kita akan menggunakan metode ekstraksi, yaitu ada 2 di sini, piperin dan juga senyawa alkaloid berupa piperin dan juga kafein. Kalau piperin itu dari ini ya, dari piper nigri atau buah lada, kalau kafein dari teh gitu ya. Jadi kita akan menggunakan metode sokletasi untuk piperinya dan juga metode digesti, pengadukan dengan pemanasan untuk si kafeinnya. Nah, kemudian senyawa lemak dan asam lemak ini dari pala, kita mau mengambil trimiristin ceritanya. Kemudian senyawa lemak atau lemak ini kita akan menggunakan metode yaitu reflux, kemudian disambung dengan destilasi sederhana. Minyak atsiri karena di situ senyawa volatil, kita akan menggunakan metode destilasi. Nah, selain itu kita akan melakukan analisis golongan metabolit sekunder yang lain. Selain glikosida flavonoid, alkaloid, lemak, minyak atsiri, kita juga akan melakukan analisis golongan metabolit sekunder steroid, tanin, saponin, quinon, dan fenolik. Jadi, harapannya setelah mengikuti praktikum ini, Anda dapat melakukan isolasi dan analisis senyawa tanaman. Nah, kemampuan akhir yang harus Anda miliki apa? Nah, kalau misalnya di sini kita lihat satu persatu, mahasiswa mampu melakukan isolasi analisis senyawa flavonoid untuk flavonoid ya. Jadi di sini materi pokok yang akan kita diskusikan isolasi glikosida flavonoid rutin, kemudian hidrolisis tadi ya. Kita akan glikosida flavonoid nanti hari ini kita akan bagaimana ekstraksi glikosida flavonoid, kemudian hidrolisis menjadi glikon dan aglikonnya. Kita akan bahas itu minggu depan. Jadi untuk materi pertama, isolasi dan analisis flavonoid sendiri kita akan bagi menjadi 3 pertemuan. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan isolasi dan analisis senyawa minyak atsiri. Di sini ya, isolasi minyak cengkeh dengan destilasi. Setelah kita isolasi, kita dapatkan minyak cengkehnya, kita dapatkan eugenolnya. Nah, di sini kita analisis apakah di situ benar ada eugenolnya tidak. Apakah ada senyawa lain selain minyak atsiri? Seperti itu. Ini pertemuan materi 1 dan 2 kita selesaikan. Kita akan melaksanakan ujian UTS gitu ya, UTS untuk praktikum daring. Nah, selanjutnya mahasiswa mampu melakukan isolasi dan analisis senyawa alkaloid tadi ya, piperin, kafein, analisis alkaloidnya. Kemudian keempat, mahasiswa mampu melakukan isolasi dan analisis senyawa lemak, trimiristin itu. Kemudian mahasiswa mampu melakukan analisis senyawa golongan metabolit sekunder lainnya. Tadi sudah saya ungkapkan di depan. Nah, untuk tugas-tugas dan metode penilaian, untuk tugasnya nanti kalau biasanya kita praktikum secara luring atau di lab, biasanya hanya laporan praktikum saja ya, tapi dan pretest. Pretest tetap akan ada kita lakukan dan kita lakukannya mulai minggu depan pertemuan kedua. Kemudian portofolio, nanti ada portofolio yang harus Anda kerjakan dan portofolio ini wajib dikumpulkan sebelum praktikum subbab praktikum selanjutnya. Jadi misalnya praktikum flavonoid analisis flavonoid selesai,
masuk ke minyak atsiri, itu portofolio harus dikumpulkan. Dan silakan nanti coatingnya untuk membentuk kelompok-kelompok ya, kelompok praktikum nanti 4-5 kelompok. Kita lihat berapa jumlah mahasiswanya untuk nanti dibagi menjadi 4 atau 5 kelompok. Terus kemudian review artikel ilmiah terkait tentu saja praktikum daring yang kita lakukan. Kemudian metode penilaiannya seperti biasa ada A, B, C, D, E. Nanti kalau nilainya kurang dari 60 diusahakan ada remedi, tapi dengan remedi belum tentu nilai Anda akan berubah menjadi baik ya. Jadi misalnya nilai Anda 50, kemudian Anda remedi, nilai remedi Anda 80 atau 90, batas nilai Anda 60, berarti apa? Berarti nilai Anda walaupun di remedi 90 tetap menjadi 60, menjadi batas tuntas begitu ya. Nah, ini rencana pertemuan praktikum. Ini tadi sebelum pertemuan materi baru, portofolio wajib dikumpulkan ya, kumpulkannya lewat Google Classroom kan. Kemudian ini pertemuan 1-3 kita akan ke isolasi dan analisis glikosida flavonoid. Pertemuan 4-5 analisis minyak atsiri. Dilanjutkan pertemuan 6 kita akan melakukan UTS secara tertulis tentu saja. Pertemuan 7-8 alkaloid piperin. 9-10 analisis dan isolasi alkaloidnya kedua kofein. Kemudian 11-12 asam lemak yang terakhir ya ini terakhir analisis golongan metabolit sekunder lainnya. Kemudian Desember akhir kita sudah selesai UAS. Untuk nanti Januari Februari harapannya kita akan praktikum luring. Nah, kita langsung masuk ke praktikum saja. Kita akan mengingat sebentar terkait flavonoid. Flavonoid itu apa? Golongan fenol yang terbesar terdapat di alam ya. Ini. Kemudian strukturnya di sini C6, C3, C6 ada 2 cincin aromatik yang dihubungkan oleh 3 karbon ya. Cincin aromatik, 2 cincin aromatik dihubungkan oleh 3 karbon, itu merupakan struktur dasar dari flavonoid. Kemudian flavonoid dalam tumbuhan umumnya terikat sebagai glikosida umumnya, baik O-glikosida maupun C-glikosida. Nah, glikosida itu dapat berupa glikonya, gitu kan. Kemudian isolasi flavonoid tergantung dari polaritasnya. Nah, hal ini yang menentukan pelarut apa yang akan kita gunakan. Contohnya di sini kita mau mengambil apa? Glikosida flavonoid. Glikosida dalam tanaman daun ketela pohon. Lah, glikosida itu sifatnya polar. Karena dia sifatnya polar, dia kelarutannya di air tinggi, kelarutan di air baik, makanya pelarut yang akan kita gunakan adalah pelarut air. Metode yang kita gunakan adalah infudasi. Itu. Oke, rutin bukakan glikosida flavonoid ini yang dapat dijumpai di daun ketela pohon. Ini glikosida flavonoid utama atau banyak atau ada di daun ketela pohon itu adalah rutin. Titik leburnya 195 derajat Celcius. Kelarutannya mudah larut dalam air panas dan air dingin ya. Kelarutan dari rutin dia mudah larut dalam air panas, sehingga kita tadi alasannya menggunakan pelarut air karena memang kelarutannya di air tinggi. Kemudian nanti kita lakukan setelah kita setelah kita maserasi, setelah kita mendapatkan rutin dengan metode ekstraksi infudasi, kemudian kita hidrolisis dengan asam. Kita menggunakan asam klorida untuk memutuskan ikatan aglikon dengan glikonnya. Aglikon dan glikon, ada gula dan tidak gula ya, gula dan bukan gula tuh. Nah, quercetin ini ya, quercetin itu merupakan bentuk setelah glikosida flavonoid di hidrolisis akan membentuk glikon dan juga glikonnya. Nah, di sini quercetin berwarna kuning dengan kelarutan praktis tidak larut air, tapi dia larut etanol ya. Kemudian dia kelarutannya dalam etanol 70%, kemudian ada juga di dalam etanol 30%. Nah, fungsi dari quercetin ini ya bisa gunakan sebagai antioksidan. Kadang-kadang sering digunakan sebagai baku saat melakukan uji DPPH gitu ya. Kemudian antibakteri, anti edema, antifungi, antiinflamasi, anti tumor, anti ulcer, dan antiviral dan juga sebagainya. Nah, metode penyaringan yang kita gunakan adalah infudasi. Alasannya apa tadi? Karena apa? Karena glikosida flavonoid itu bersifat polar, teman-teman. Jadi karena dia bersifat polar, maka bisa disari dengan air panas ya. Jadi kalau infudasi itu penyarian dengan air panas menggunakan panci infus selama 15 menit dengan suhu 90 derajat Celcius. Nah, pemisahan aglikon dari glikosidanya dapat dilakukan dengan hidrolisis asam. Tadi hidrolisis asam gunanya untuk memisahkan
aglikon dari glikosidanya. Glikosida flavonoidnya kita pisahkan aglikonnya. Glikonnya yaitu quercetin tadi ya, dengan hidrolisis asam. Nah, ini akan kita bahas lagi minggu depan. Kita sudah dari tim dosen bahan alam sudah menyiapkan videonya, tapi di sini kemungkinan ini baru proses editing ya teman-teman. Minggu depan insya Allah bisa kita pakai videonya. Nah, ini rutin itu adalah glikosida flavonoid. Ini adalah struktur dari rutin, glikosida flavonoid. Glikosida flavonoid atau ini adalah struktur dari rutin. Nah, di sini ada gula atau glikon. Glikon gula. Ada 2 gugus gula di sini. Di sini ada gula, glikon, gula. Kemudian di sini ada aglikonnya. Di sini ada aglikonnya. Nah, aglikonnya nanti kalau kita hidrolisis, harapannya akan terpisah antara aglikon dan juga glikonnya. Kita lihat kalau aglikonnya ini ya, ini dia strukturnya adalah C6, C3, C6. Dia adalah golongan flavonoid ya. Kemudian di sini quercetin ini adalah struktur dari quercetin. Ya, quercetin yang sudah flavonoid glikosida, ini flavonoid glikosida, ini struktur tersendiri, ini struktur quercetin. Nah, ini reaksi hidrolisis senyawa rutin. Nah, di sini rutin glikosida flavonoidnya tadi, ini gulanya ya, rhamnoglukosil. Ini gulanya tadi sama dengan yang ada di depan. Kemudian kita hidrolisis dengan asam klorida. Jadinya apa? Quercetin dan rutinosa. Glikosida flavonoid, rutinosa itu berarti gulanya. Nah, ini bukan gula, quercetin. Jadi harapannya glikosida flavonoid ini kita hidrolisis dengan ditambahkan asam klorida, nanti akan menghasilkan gula, glikon dan aglikon, gitu ya. Ini adalah gulanya, ini bukan gula. Oke, ini adalah rutin kristal rutin itu seperti ini. Nanti harapannya kita mendapatkan ini di akhir praktikum, gitu kan. Nah, ini saya contohkan pada tanaman Sapora japonica atau ekstrak. Tapi pada dasarnya rutinnya sama dengan rutin dari Catella pohon, ya. Dia warnanya khas adalah warna kuning. Keuntungan rutin di sini tadi quercetin yang di depan ini untuk sebagai antiinflamasi, kemudian meningkatkan banyak juga sebagai anti aging ya dalam produk kolagen, kemudian mengurangi kolesterol. Nah, selain itu dia bisa meningkatkan absorpsi vitamin C, kemudian pencegahan stroke dan juga serangan jantung, kemudian perawatan osteoporosis. Keuntungan rutin yang lain, dia bisa meningkatkan kognisi mental ya, kemudian menstimulasi kesehatan dari sistem saraf pusat, juga digunakan sebagai antioksidan yang sangat kuat. Kemudian di sini meningkatkan mood dan juga fokus gitu. Nah, kita akan masuk ke manihotnya atau daun singkongnya. Nah, daun singkong manfaatnya banyak ya dari jurnal penelitian yang sudah ditemukan. Manfaat singkong ini merupakan anggota Euphorbiaceae di Asia termasuk Indonesia ya. Nah, daun singkong ini dapat digunakan pemanfaatan secara ini di jurnal yang Sastro Amijoyo 2001 ini dia melakukan penelitian terkait manfaat daun singkong, ternyata bisa digunakan untuk mengurangi frekuensi buang air besar pada diare dan juga sakit kepala. Kemudian ada juga penelitian dari Faizah 2013. Di sini ternyata daun singkong memiliki kandungan senyawa aktif flavonoid dan fenolik ya. Karena kandungan rutinnya tadi yang merupakan glikosida flavonoid ya, dan dia masuk ke dalam golongan flavonoid.
Metode ekstraksi yang kita gunakan, karena si rutin ini larut dalam air panas, kelarutannya tinggi dalam air panas, senyawa glikosida flavonoid mengendap dengan dan bisa mengendap dengan air dingin, maka metode ekstraksi yang kita gunakan adalah infudasi. Ya, kenapa tidak metode maserasi, Bu? Itu karena yang kita ambil apanya? Kita ambil glikosida flavonoidnya, bukan fenol flavonoid yang lain. Ya, kalian baca lagi di fitokimia, senyawa flavonoid itu sangat besar sekali, ada flavan, flavon, flavono, antosian dan lain sebagainya. Nah, tergantung senyawa apa yang ingin Anda ambil, tergantung juga kelarutan senyawa yang ingin diambil itu di mana. Nah, karena kelarutan dan sifat polaritas dari rutin ini polar dan kelarutannya tinggi di air, maka metode yang kita gunakan, pelarut yang kita gunakan air, metode yang kita gunakan adalah metode infudasi. Alat dan bahan yang kita gunakan panci dekoktasi, karena kita menggunakan metode infusa, jadi panci dekok yang kita gunakan. Corong pisah nanti digunakan saat pemisahan hidrolisis, cawan porselin, flakon. Corong Bessner untuk penyaringan ya. Nanti akan ada video terkait corong Bessner di sini. Kemudian lampu UV 254 untuk melihat nanti kita lakukan analisis dengan KLT apakah di situ ada rutin atau tidak, kita dapat atau tidak. Corong gelas, Erlenmeyer, alat gelas intinya ini kita gunakan. Nah, kalau Anda lihat di buku praktikum Anda cara kerja di buku praktikum seperti ini. Nanti saya share ya. Saya share buku praktikum PDF, praktikum atau PDF. Jadi, Anda menimbang 50 gram serbuk kasar. Jadi, sudah dibuatkan serbuk ketela pohonnya, Anda tidak perlu membuat ketela pohon. Jadi, 50 gram Anda ambil, Anda masukkan dalam panci infus. Dan ditambahkan 500 ml aquades, jangan air keran ya. Didihkan selama 30 menit. Di sini 30 menit. Kemudian saring campuran melalui corong Bessner sehingga diperoleh filtrat yang jernih dan pindahkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml yang bersih. Oke. Jadi Anda cuman melakukan infudasi dekoktasi ya. Dengan metode itu selama 30 menit. Kemudian Anda pindah ke dalam, setelah disaring Anda pindah dalam Erlenmeyer 250 ml tuh. Kemudian ini untuk hidrolisis kita lakukan minggu depan. Simpan dalam almari es. Setelah disaring ini disimpan di almari es. Tadi hasil filtrat bersihnya. Kemudian sampai nanti terbentuk kristal. Setelah terbentuk kristal, nanti dituangkan sebagian besar larutan jernih dengan hati-hati ya. Kan tadi di filtratnya dimasukkan ke dalam almari es ya 1 minggu. Jangan dimasukkan freezer teman-teman, tapi dimasukkan almari es bagian bawah, karena air kalau Anda masukkan freezer nanti membeku jadi es batu gitu kan. Jadi setelah dimasukkan almari es selama 1 minggu, nanti kalau sudah 1 minggu dilihat kalau di situ ada kristalnya atau ada padatan di dalam filtrat itu bisa kemungkinan kristal. Nah, nanti kita saring larutan jernihnya itu, disaring, dituangkan ya, kemudian disaring kristal yang ada pada Erlenmeyer melalui kertas saring yang telah ditara. Jadi kertas saringnya nanti ditara dulu. Jadi nanti kalau sudah 1 minggu ya, kemudian kita ambil cairan filtrat yang di kulkas tadi yang sudah ada kristalnya, kemudian kita saring. Tapi kertas saring yang digunakan itu harus ditimbang terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya nanti kristal yang ada pada atas kertas saring itu bisa kita ketahui beratnya. Nah, setelah ditimbang, nanti kan kristalnya itu masih basah. Itu dibersihkan dulu kan. Setelah disaring kita bersihkan dulu dengan air es, 10 ml air es. Kita hilangkan pengotornya, kita lewatkan saja di sisi kertas saring. Kemudian
dikeringkan pada suhu 50 derajat Celcius, baru ditimbang. Nah, fungsinya kenapa kertas saring awal untuk penimbangan itu ditara atau ditimbang terlebih dahulu, supaya nanti saat kristal ini mengering, kita bisa tahu berapa bobot kristal. Jadi kita tidak perlu memindahkan kristal ini lagi ke kertas timbang baru. Nanti apa? Soalnya nanti kalau kita lakukan prosedur seperti itu, banyak kristal yang sedikit itu akan tertinggal di kertas saring yang belum ditara. Jadinya malah apa? Jadinya kristal kita akan berkurang. Nah, kemudian padatan tadi dilarutkan dalam 2 campuran metanol air sama banyak, kita simpan sebagai sari pertama. Nah, sampai situ untuk pertemuan kedua. Kalau pertemuan pertama nanti ini dulu. Oke, walaupun kita tidak melakukan pembuatan serbuk, di sini akan saya tampilkan sebentar terkait pembuatan serbuk. Jadi di sini daun segar dikeringkan di bawah sinar matahari, ditutup kain hitam. Daun segarnya disortasi basah dulu ya, disortasi basah, dikeringkan, dikeringkan, disortasi basah, dicuci, kemudian dirajang dan lain sebagainya, sama seperti proses saat Anda mendapatkan pelajaran farmakognosi. Nah, kemudian dikeringkan, ini bisa dikeringkan dengan oven 50 derajat Celcius atau di bawah sinar matahari. Untuk peraturan di Farmakope Herbal Indonesia edisi 2 itu sah dikeringkan di bawah sinar matahari, boleh ditutup kain hitam. Kemudian diserbuk. Kalau sudah daun keringnya itu sudah kering, dalam artian kenapa bisa Bu ini sudah kering atau belum, tahunya dari mana? Saat kita hancurkan itu dia rapuh, itu berarti sudah kering. Atau LOD-nya kalau kering, kalau kalian mau hitung LOD-nya itu kurang lebih 5% atau kurang dari 10%. Lah, kemudian diremas-remas. Nah, ini dihancurkan dengan stamper. Kalau sudah, kita serbuk, boleh diserbuk dengan stamper atau dengan blender atau dengan grinding ya. Kalau daun di blender saja sudah cukup. Kemudian kita timbang. Nah, ini cara pembuatan serbuk. Kemudian untuk ekstraksi dengan infudasi ya, ini panci infus. Masih ingat ya teman-teman panci infusnya. Jadi nanti berapa gram tadi? 50 gram kita masukkan ke dalam panci infus yang pertama. Kemudian di bawahnya kita kasih air gitu ya. Kemudian setelah itu dididihkan 30 menit ya, 30 menit. Setelah itu kita filtrasi dengan corong Buchner gitu ya, corong Buchner. Nah ini tadi kita saringkan. Setelah kita saring, kemudian di sini sudah dapat filtratnya, filtratnya kita masukkan ke dalam kulkas teman-teman. Setelah filtratnya kita masukkan dalam kulkas, ya sudah kita tutup, kita tunggu selama 1 minggu sampai adanya atau timbulnya kristal. Untuk metode ekstraksi Anda bisa melihat di sini ya, linknya sudah saya berikan linknya di sini. Anda bisa lihat metode ekstraksi dengan ini ya, dengan infudasi. Oke, Anda bisa lihat di sini nanti. Nah, ini misalkan nanti di ini ya, sinyal saya ini kurang cepat, jadi bisa dilihat nanti infudasi. Tapi di sini karena kemarin kita belum sempat membuat video tutorial, saya cantumkan infudasi simplicia tapi terhadap daun kenikir, tapi pada prinsipnya sama, metodenya adalah metode infudasi ya. Oke, ini tadi silahkan nanti dilihat ya. Terus selanjutnya, nah ini yang selanjutnya nanti kita akan melakukan hidrolisis
rutin. Kalau kertas saringnya tadi saya katakan, tadi kan sudah keluar dari kulkas tuh, sudah 1 minggu, sudah keluar dari kulkas, sudah ada padatan kristalnya. Kita timbang dulu kertas saring. Jadi kertas saringnya kita taruh lebih dahulu. Yang akan digunakan untuk menyaring kita taruh dulu. Setelah itu, nah ini kertas saringnya sudah ditara atau sudah ditimbang. Untuk kita saring lagi menggunakan corong Basner. Nah, nanti cara penggunaan corong Basner sudah saya siapkan videonya juga. Kita lakukan penyaringan atau filtrasi. Nah, ini kristalnya, kristal yang kita dapat dicuci ya. Kalau sudah disaring kita cuci untuk menghilangkan pengotor yang mungkin itu bukan rutin atau senyawa yang lain, kita cuci atau kita lewatkan saja ya nanti dengan aquades dingin. Kita tetes-teteskan di atasnya. Oke, sampai warnanya kuning seperti ini. Kemudian kita keringkan di oven kertas saringnya tadi yang sudah ada kristalnya selama kurang lebih 50 derajat Celcius sampai kering. Nah, ini ya rutinnya. Rutinnya kita timbang, kemudian kita uji flavonoidnya. Kita uji ada tidak flavonoidnya dengan uji tabung. Lanjutkan nanti kita ke LT juga. Oke, penyaringan dengan Basner di sini Anda bisa lihat nanti penyaringan dengan Basner ada di sini. Silakan nanti diklik untuk dilihat ya, teman-teman. Soalnya WiFi saya ternyata saya mau lihat sekalian, WiFi saya tidak stabil. Kemudian terakhir kita lakukan metode analisis flavonoid. Nah, metode analisis flavonoid linknya juga sudah saya siapkan nanti di sini. Oke, terus nanti nanti terkait silakan Anda menyaksikan video-video tersebut. Setelah itu nanti kita lanjutkan diskusi terkait hal-hal yang mungkin belum Anda pahami dari penjelasan saya ini di Google Classroom. Nanti juga saya akan share contoh portofolio yang bisa Anda cicil hari ini juga di Google Classroom. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum, selamat siang. Kita ketemu lagi di Google Classroom.